Cara memilih layangan biar nggak belah sebelah sebelum kalian terbangkan. Caranya kayak gini, teman-teman. Oke, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara memilih layangan sebelum kalian terbangkan biar nggak belah sebelah. Nah, jadi teman-teman, kalian kalau misalkan kalian beli layangan di toko-toko layangan ataupun di warung-warung, itu biasanya layangannya campuran semua ya. Jadi tidak semua layangan, walaupun kalian beli satu kodi, dua kodi, tiga kodi, atau 5 kodi, itu semuanya sama, teman-teman. Kadang-kadang layangannya itu ada yang lengkungannya tidak sama, ada yang tajuknya miring, ada juga yang tidak simetris bentuknya. Nah, makanya kali ini saya akan memberikan caranya kepada kalian biar minim berat sebelah, teman-teman, walaupun belum diterbangkan. Nah, caranya kayak gini, teman-teman. Ini contoh ya, ini contoh misalkan layangannya nih ya. Kalian beli satu kodi atau lebih ya, kayak gini. Itu pertama-tama ya, kalian harus lihat dari bentuk layangannya. Bentuk layangannya itu harus simetris kotak kayak gini ya. Dan kalian juga lihat dari bentuk sayapnya, terutama dari lengkungannya. Kalau layangannya itu memiliki lengkungan sayap di sisi, itu lengkungannya harus sama. Ya, apalagi kalau misalkan layangan bentuk lengkungannya itu pelangi kayak gini, itu harus sama ya, lurus kayak gitu. Nah, dan tajuknya usahakan cari yang lurus. Cara ngelihatnya gampang, teman-teman. Kalian lihat aja kayak gini. Itu harus lurus, ya paling tidak jangan ngareol ya, kayak gitu. Dan untuk melihat bagian sayapnya biar tidak berat sebelah, kalian lengkungan aja kayak gini. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Saya yakin penjualnya nggak bakal keberatan ya. Nah, kayak gini aja. Nah, jadi kan tinggal lihat aja kayak gini satu persatu, teman-teman. Nah, kayak gini. Tuh. Lihat aja kayak gini ya. Jangan sampai si lengkungannya itu ada yang beda, teman-teman. Kayak gini. Kalau misalkan lengkungannya sama, tajuknya lurus, dan bentuknya simetris, dijamin layangannya akan tidak berat sebelah. Walaupun berat sebelah juga minim ya, tidak akan semuanya berat sebelah kayak gitu. Nah, ini cara ini, teman-teman. Ini cara ini sering sekali saya gunakan ketika saya waktu kecil dari dulu, teman-teman, sampai sekarang. Kalau beli layangan itu saya kayak gitu, teman-teman. Jadi pilih satu persatu kayak gini, terutama dari lengkungan. Nah, kayak gini. Nah, ini contohnya kayak gini. Layangan ini ya, dia memiliki lengkungan yang tidak sesuai. Nah, yang sebelah sini ini terlalu lengkung ya, dan yang ini kurang lengkung. Makanya layangan ini walaupun belum diterbangkan, saya yakin ini bakalan berat sebelah ke sini. Mana sih? Nah, ke sini. Ini kurang lebih berat sebelahnya bakalan ke sini ya. Tapi tingkat keberat sebelahnya itu nggak tahu, teman-teman, nggak tahu parah atau enggaknya. Yang penting di sini bakalan berat sebelah kayak gitu. Kalian pisahkan aja, jangan dibeli kayak gitu. Nah, pokoknya satu persatu kalian cek kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gini, kalian lihat. Nah, ini juga nih, menurut saya ini kurang dari sini ya. Ini terlalu lengkung di sini ya. Simetris bentuknya, tajuknya juga lurus, tuh kayak gini. Tapi yang ini lengkungannya tidak sama. Nah, ini akan bersebelah ke sini. Kayak gitu, teman-teman, cara milihnya. Jangan kalian pilih. Lanjut, kalian pilih lagi. Nah, kayak gini, lengkungin kayak gini, teman-teman. Mudah sekali. Oh, ya. Bagian ekor juga kalian bisa lengkungin juga kayak gini. Tapi kalau bagian ekor itu tidak terlalu berpengaruh, teman-teman, untuk berat sebelah. Kalau berat sebelah itu diakibatkan dari sayap ya. Kalian lihat aja kayak gini. Nah, kalau ini lengkungannya sama, teman-teman, sesuai ya tuh, seimbang. Nah, kalian pilih kayak gitu. Jadi caranya mudah banget, teman-teman. Nah, kayak gini. Pokoknya semuanya kalian harus lihat ya. Dari bentuknya harus simetris, dari tajuknya harus lurus, dan dari lengkungan sayapnya itu harus seimbang kayak gitu, teman-teman. Mau jenis layangan apapun juga itu caranya kayak gitu, teman-teman. Pokoknya semuanya harus kalian cek karena memang layangan itu semuanya tidak akan ada yang apa sama ya, dikarenakan layangan itu buatan tangan bukan buatan mesin ya. Kalau buatan mesin ya mungkin akan benar-benar sama, teman-teman ya, tetapi kalau buatan tangan itu emang kadang ada yang tidak sama kayak gitu, kecuali teman-teman layangan yang mahal. Itu biasanya kalau layangan yang mahal jenis seot atau jenis sukhoi yang mahal itu biasanya memang dari kerapihan agak sedikit diperhatikan. Jadi walaupun misalkan ada yang tidak sesuai atau tidak sama, itu minim sekali, teman-teman, kayak gitu. Jadi ini berlaku untuk semua layangan, teman-teman. Mau layangan apapun juga bisa kayak gitu. Nah, ini contoh layangan jabrugan ya. Apalagi kalau layangan jabrugan kayak gini, itu biasanya bikinnya itu supaya banget.
bikinnya atasan banget, jadi kalian halus banget dipilih kayak gini ya. Tuh dari bentuknya kalian lihat, dari tajuknya ini agak sedikit royal sih ya, tapi nggak apa-apa sih, ini masih mending. Dan juga dari lengkungannya, tuh lihat lengkungannya ini tidak sesuai, dimana layangan ini memiliki lengkungan di sini nih, dan yang ini kurang lengkungannya tuh. Jadi bisa dipastikan layangan ini bakalan belah sebelah. Nah kayak gitu, jangan kalian pilih ya. Apalagi layangan jabrugan, itu milihnya susah banget kalau layangan jabrugan teman-teman. Kayak gini tuh. Dari bentuknya juga memang agak sedikit kurang apa namanya? Kurang simetris ya. Jadi agak sedikit nyengsol-nyengsol tuh kayak gitu biasanya. Nah, tuh ya. Nah, ini juga sama teman-teman, parah banget kalau layangan jabrugan tuh. Dia lengkungnya di sini ya. Lengkung banget di sini, dan yang ini sayapnya tidak ada lengkungan. Jadi memang bikinnya itu kayak nggak diraut ya. Walaupun diraut itu kayaknya agak asal-asalan. Nah, dan kelemahan atau kekurangan layangan jabrugan itu bagian sayap, keregangan sayap dan keregangan bagian ekor itu beda banget, jauh banget bedanya teman-teman. Tuh, gimana sih sayapnya itu lembek, tetapi bagian ekornya tuh keras banget tuh. Jadi layangannya tidak bakalan enak teman-teman, tidak akan stabil kayak gitu. Kalian nggak usah dipilih kalau layangan kayak gitu ya. Layangan yang bagus itu ya, keregangannya itu sama teman-teman, mau ekor ataupun sayap itu sama keregangannya. Nah kayak gini nih, ini keregangan ekornya kayak gini, keregangan sayapnya kayak gini. Nah ini agak sedikit sama, ini bagus ya, itu akan stabil layangannya gitu. Nah ini layangan jabrugan ya. Nah ini lengkungannya agak sedikit lumayan sih ya, dan bagian ekornya agak lurus sedikit. Nah ini lumayan nih, bisa kalian pilih kayak gitu. Pokoknya semua, mau jenis layangan apapun kalian pilih aja kayak gitu ya, biar nanti sebelum kalian terbangkan dijamin deh layangannya tidak bersebelah ya. Dan walaupun ada yang bersebelah juga tidak akan parah lah ya, kayak gitu caranya. Nah contohnya misalkan layangan ini ya, ini jenis seot. Nah kayak gini, kalian lihat lengkungannya itu harus sama, karena memang identik kalau layangan seot itu ada lengkungan di sisinya kayak gini, itu harus sama benar-benar ya. Terus gimana bang kalau misalkan dilengkungin, emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih kalau menurut saya, tapi lengkungnya harus dengan perasaan teman-teman kayak gini tuh ya. Dan kayaknya biasanya sih itu nggak bakalan keberatan sih yang punyanya, dan saya juga sering kayak gitu teman-teman. Nah atau kalian bisa lengkungin kayak gini aja tuh, dilihat bagian lengkungnya itu harus sama teman-teman. Nah kayak gitu lengkungannya, oke, bentuknya simetris dan tajuknya lurus ya, kayak gitu. Kalian bisa pilih sesuai kriterianya ya, kayak gitu. Nah kalau layangan shot itu biasanya itu semuanya sama sih ya, bagus-bagus kayak gitu. Tapi memang tidak menjamin juga semuanya lurus ya kalau layangan shot juga, kayak gitu teman-teman. Nah kayak gini, dilihat dari bentuknya simetris, sayapnya lengkungannya sesuai, sisi kiri kanannya itu sesuai, dan bagian ekornya juga kalian bisa lengkungan kayak gini tuh. Jadi kalau layangan shot mah dia lengkungannya agak ke tengah ya. Oke teman-teman, kayak gitu ya cara memilih layangan biar nggak berat sebelah walaupun kalian belum diterbangkan ya. Karena memang kalau sudah diterbangkan ya susah teman-teman cara pilihnya, layangannya sudah dibeli ya kayak gitu. Nah tapi teman-teman, ini berlaku untuk untuk beli layangan offline ya, langsung ke toko atau ke warung. Kalau misalkan beli online sih memang agak susah karena sudah dipilih dari sananya ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ya mungkin cukup segini dulu untuk cara memilih layangan biar layangannya itu tidak berat sebelah sebelum kalian terbangkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk kalian kali ini. Semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Per menit